Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik Baik. semuanya ya tentu. Baiklah, sebelum Ibu mengajar, Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Leni Nur Hasanah, bisa dipanggil Ibu Leni ya. Ibu akan mengajar tentang materi menyimak. Nah, di materi kali ini itu Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Kalian tahu nggak sih teks eksplanasi itu apa? Sebelumnya ada yang tahu? Belum ya, belum pernah dengar ya teks eksplanasi itu apa. Oke, teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam sosial yang dijelaskan bahwa antara peristiwa dengan satu peristiwa lainnya yang berkaitan. Nah, contoh teks eksplanasi itu sendiri bisa dari bencana alam, fenomena alam, atau sosial, dan masih banyak contoh lainnya ya. Oke. Nah, Ibu contohkan di sini itu teks eksplanasi itu ada tanah longsor. Nah, bencana tanah longsor itu kan bisa terjadi karena apa? Ada yang tahu? Bencana tanah longsor bisa terjadi karena apa? Baik, silakan. Terjadi karena apa? Terjadi karena hutan gundul, Bu. Ya, benar sekali ya. Terjadi penggundulan hutan. Itulah penyebab utama dari tanah longsor. Bisa jadi juga karena daratannya itu rendah atau banyak masyarakat di sekitar sana itu membuang sampah sembarangan ya. Nah, oke. Jadi teks eksplanasi itu bisa berupa apa saja ya. Yang penting itu berdasarkan dengan fakta, oke? Nah, lanjut kita masuk ke struktur teks eksplanasi, yaitu ada satu pernyataan umum, kedua ada deretan penjelas, dan yang ketiga itu ada interpretasi. Nah, dari ketiga struktur tersebut itu terdapat di paragraf yang berbeda-beda. Misalnya pernyataan umum itu bisa terdapat di paragraf pertama. Terus deretan penjelas itu bisa terdapat di paragraf kedua atau ketiga, tergantung banyak atau tidaknya paragraf yang terdapat pada teks eksplanasi tersebut. Terus ada interpretasi itu terdapat pada paragraf akhir biasanya ya, sebagai penutup. Nah, anak-anak, dari penjelasan materi yang Ibu berikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa angkat tangan ya. Bu, saya, Bu. Oke, pada Francisca dulu ya, duluan ya. Bu, tadi kan Ibu hanya menjelaskan tentang struktur. Apakah di teks eksplanasi itu terdapat ciri-ciri? Oke, ciri-ciri ya. Ibu tadi belum menjelaskan tentang ciri-ciri ya kepada kalian. Iya, benar sekali Francisca. Teks eksplanasi itu mempunyai ciri-ciri. Di antara ciri-cirinya itu adalah faktual atau fakta. Nah, dalam teks eksplanasi itu harus berupa fakta ya. Jadi tidak boleh ada opini-opini gitu kan. Jadi harus berupa fakta. Nah, terus bersifat keilmuan. Nah, teks eksplanasi ini kan bisa membahas tentang fenomena alam ya. Jadi bersifat keilmuan. Misalnya pada gempa bumi itu bisa dikaitkan dengan ilmu geografi. Oke, selanjutnya ciri-ciri yang ketiga itu ada informatif. Nah, teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Ingat ya, teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian, bukan untuk membujuk siapapun. Jadi, teks eksplanasi ini untuk hanya menjelaskan, bukan untuk membujuk. Baik, yang keempat itu membahas hal-hal yang bersifat umum. Nah, teks eksplanasi itu menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu Francisca, apakah sudah paham? Iya, Bu, sudah paham. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Oke, Nur Fadila ya, silakan Nur Fadila. Bu, bagaimana jika teks eksplanasi itu berdasarkan opini atau dari mulut ke mulut? Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan ya, ciri-ciri teks eksplanasi itu harus berdasarkan faktual atau fakta. Jadi jelas di sini bahwa teks eksplanasi itu harus berdasarkan dengan fakta. Jadi tidak boleh berdasarkan dari cerita mulut ke mulut atau orang-orang yang belum tentu itu bisa dipercaya gitu. Jadi harus benar-benar sudah dituliskan bahwa berita ini tuh benar-benar ada dan benar-benar
terpercaya gitu sumbernya kan. Kayak misalnya teks eksplanasi ini bisa kita ambil di koran. Di koran itu kan banyak kejadian-kejadian ya. Nah, di sana kan sudah jelas ya bahwa itu berdasarkan fakta, tidak dibuat-buat dari omongan mulut ke mulut. Apakah Nur Fadila sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Nah, oke, berhubung jam Ibu sudah habis, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan pada kali ini. Diingat-ingat kembali, dipelajari kembali di rumah. Nanti minggu depan Ibu akan memberikan tugas tentang teks eksplanasi kembali ya. Oke, baiklah, Ibu akhiri sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.